Allahu 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 Allah. Ustaz, amalan apa untuk supaya punya keturunan? Pertama, kawin. Yang kedua, nak digoyoi. Ya. Banyak ada yang pakai doa, ada yang pakai ayat, ada yang macam-macam kaifiat untuk mendapatkan keturunan. Kadang-kadang anak berfikir juga, ya Allah, inilah kekuasaan Allah. Orang yang nikah dengan cara benar, nikah dengan cara terhormat, pesta macam-macam, pokoknya hebat, lambat punya anak. Bahkan belum dapat anak, bahkan sampai ajalnya, sampai Allah tidak karuniakan anak. Yang nikah dengan cara benar, ustaz hadir, kiai hadir, hebat pokoknya. Secara Islami ni yang nikahnya, tapi Allah belum percaya dengan mereka. Tapi yang kerja-kerjaan itu, yang berzina itu, Allah. Jadi itu Allah nak nunjukkan, memang anak hasil zina itu dosanya tu dia tidak nanggung. Tapi ada riwayat dalam kitab tafsir, mereka di akhirat kage, ini riwayat loh, dia tidak masuk di ruangan surga. Jadi dia neraka tidak, surga tidak. Dia ada tempat khusus. Anak-anak zina. Jadi yang berbuat itu, wong tuanya harus berpikir yang akan terjadi di nasib. Kalau anak wong non-Islam, bukan wong Islam, mati di bawah akil baligh, itulah yang jadi wildanum mukhalladun. Jadi anak-anak yang masuk ke dalam syurga, anak wong yang bukan Islam, mati umurnya di bawah akil baligh, mereka masuk syurga, cuman untuk jadi pelayan, ngawak ceri untuk nyuci tangan, jadi kongkon-kongkonan wong. Tapi mereka ada di dalam syurga, mereka menjadi pekerja syurga, wildanum mukhalladun. Tuh, mereka itu pergi dia, gawa ini pergi. Nah itu anak wong kafir yang meninggal di bawah akil baligh. Saya pernah salat sambil mabuk, kira-kira diterima atau tidak? Kalau dalam Al-Quran disebut, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat jika kamu dalam keadaan mabuk. Amin insyaallah. Bolehkah imam salat subuh membaca surah As-Sajdah dengan melihat papan whiteboard bertuliskan ayat surah As-Sajdah? Tak apa-apa, tak apa-apa, asal dia bacanya go konsentrasinya. Memang sekarang banyak, cuman ya maaf ngomong, nyadikan wong males untuk ngapal. Ditulis-tulis di dinding tuh, itu kan untuk sementara untuk ngapal. Tapi ini kebanyakan gara-gara ditulis
laju tidak ngapal. Ya. Bismillah. Bagaimana cara kita menghadapi fitnah yang ditujukan kepada kita? Sering ana ulang-ulang omongan wong kepak tentang kita ada tak? Kalau ada bukan fitnah, artinya untuk kita ngobati diri kita. Tapi kalau omongan wong tentang kita itu tidak ada di diri kita, berarti dia menfitnah. Kalau kita tidak tahan, kita temui wong itu, kita minta penjelasan. Kalau kita diamkan, selama fitnah itu beredar, maka mengurangi dosa kita. Jadi itu ladang amal kita. Pahala tidak disangko-sangko. Maka dalam hadis disebut di akhirat kage kita akan menerima catatan yang tidak pernah kita gawi ke. Macam mana mandi kong meninggal? Ada wong yang tidak pernah mandi kong meninggal. Dapat catatan, dalam catatan itu pahala mandi kong meninggal. Kita nanya sama Allah, ya Allah, kalau salah ini, aku ni tak pernah mandi kong mati. Ngapa ini ada? Benar. Waktu di dunia, Taufik telah berkata sesuatu yang sifatnya fitnah, ngumpet kau, sehingga pahala dia kenjuk ke kau. Yang anak tadi juga ni mau catatan dosa yang anak tak pernah ngawi kenya. Dosa ngadu ayam. Ya Allah, kapan-kapan aku ngadu ayam? Benar kata Allah. Waktu di dunia kau telah menfitnah si fulan, kau sudah ngumpet isi anu, sehingga dosanya kenjuk ke kau, pahala kau kenjuk ke dia. Itu sudah dijelaskan Nabi tentang orang yang menggunjing. Allah. Anak saya masuk rumah sakit. Apakah ada amalan yang dapat saya lakukan agar anak saya diberi kesembuhan? Ya jelas berobat dan berdoa. Selain seorang anak menjadi ahli fikih Al-Quran, hal lain yang dapat membuat orang tua bisa dikatakan sukses mendidik. Oh, tak juga harus nak jadi ahli fikih, ahli hadis, tak juga susah. Yang jelas anak kita tu taat ibadat, dengar kata larangan Allah dijauhinya, perintah Allah digawikannya, dianya dengar kata wong tuanya, sudah. Itu anak berbakti lah itu. Datang solat zuhur dia solat, habis solat dia ngaji, dengan tetangga dia baik, dengan keluarga, sudah. Benar lah itu. Kalau nak nunggu ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, namanya ahli tu lama masanya. Tak ada juga. Hukum seorang lelaki yang menikahi perempuan yang telah hamil lebih dulu dan menikahinya saat masih dalam keadaan hamil, boleh? Yang tidak boleh dinikahi itu wanita hamil yang hamilnya punya suami.
Dia ada suami, lantas dia hamil, ceraian, dicerai suaminya, atau suaminya mati. Ini hamil punya siapa? Punya siapa? Punya yang mati dah. Tidak boleh dia dikawini, karena dia akan tercampur dengan sperma laki-laki lain. Rusak, zuriatnya ini rusak. Tapi kalau dia hamil sebelum nikah, itu hamil dengan siapa? Posisi lanang itu siapa? Jadi hamil dia, hamil tidak punya suami. Nah, hamil yang tidak punya suami ini boleh dinikahi oleh laki-laki yang memang ngehamili dia, atau laki-laki lain yang bukan ngehamili dia. Oh tidak, dia Ustaz yang ngehamili anak aku, mesti dia ngawin. Tidak. Kita misal belagi lanang yang ngehamili tadi hilang, kita ni nak ngejar ini hamil sudah 2 bulan. Kalau dia lahir kurang dari 6 bulan, ini budak tak punya bapa. Supaya dia ni punya bapa sebelum terlambat baru 2 bulan. Kalau baru 2 bulan, berarti sisa kehamilan untuk lahir 7 bulan 10 nawai lanang lain. Atau siapa, kau galak tak nikahi anak aku? Anak aku hamil 2 bulan, tapi lanang yang hamilinya berlari. Tak apa-apa pak, dinikahinya oleh lanang tadi sah. Berapa sisa beranak tadi? Banyak budak itu yang pertama, apa banyak yang ini? Maka budak ini yang lahir menjadi anak laki-laki yang menikahi dia. Kalau budak itu sudah hamil 5 bulan, berarti sisanya tinggal 4 bulan. Siapapun laki-laki yang menikahi dia, budak ini tetap tak punya bapa, walaupun dinikahi oleh laki-laki yang menghamili dia. Lah sudah 4 bulan, lah 5 bulan, bunting 5 bulan dikawini, berarti sisa 4 bulan. Banyaklah bunting dulu, apa banyaklah sudah nikah? Anak siapa? Indah Syafi'i, hamil itu paling cepat beranak 6 bulan. Kurang dari 6 bulan itu nikah, kelahiran yang tidak punya bin, kecuali lahirnya prematur atau keguguran, itu lain cerita. Dia nikah sah, tahu-tahu 3 bulan keguguran atau 4 bulan, itu beda. Ini masalahnya hamil sempurna. Jadi menikahi wanita yang hamil sebelum nikah itu hukumnya sah. Ada lagi pendapat, kalau menikahi wanita yang sudah hamil, dinikahkan misal dengan laki-laki, lantas tidak boleh dicampur ke? Boleh dinikah ke, tapi tidak boleh dicampur ke? Okey, setelah dia nikah, setelah dia beranak, baru boleh dia serumah dan melakukan hubungan lagi. Sebab nikah itu cuma untuk ngesahkan budak yang ada dalam kandungan. Kalau memang nikahnya tidak sah, sudah kaget ngawin kenya. Logikanya, kalau nikah itu dianggap belum sah, sahnya nunggu dia lahir, ya sudah tahan ke?
Nunggu lahir kakek baik baru nikah ku. Mau bazir barang ini. Ya, dak hati. Kadang di masyarakat salah. Ada pendapat kalau sudah lahir mesti nikah lagi. Ngapa? Nikah pertama tu untuk ngesaka yang hamil itu. Nah, ini nikah nian-nian. Nah, kalau nak nyari duit ngomong be. Hati hukum. Hati hukum. Saya bekerja di sebuah bank konvensional ribawi dan saya dipercaya menjadi imam salat di masjid tempat saya tinggal. Saya sudah menolaknya dan mau mengundurkan diri, dan namun pengurus masjid tetap ingin mempertahankan saya. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya. Lambat kebaik datang salat. Sudah tegak salat kita bawa nyongol. Bicara apa menghindar kenyo. Kalau memang masih maksa. Anak yang memukul seorang ayah tiri yang berlaku kasar ibu saya atau KDRT, mohon penjelasan. Biar bagaimanapun tindakan itu salah. Tidak harus Anda untuk memukuli orang tua Anda, cuman dikasih kesadaran baik. Dia nyemukul juga apa sebabnya? Apa sebab? Apakah benar melakukan hubungan suami istri pada malam Jumat adalah sunnah Nabi? Salah. Memang di masyarakat menganggap kalau malam Jumat itu sunnah Nabi. Salah. Itu sangat salah. Sampai malam ini dari beberapa literatur kitab dan buku tentang hubungan suami istri yang Islami, tata tertib segala macam yang dipelajari, tidak ditemukan satupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi nyuruh melakukan hubungan pada malam Jumat. Namun pembahasan kenapa malam Jumat diutamakan untuk berhubungan, bahkan menurut riwayat apabila suami istri melakukan hubungan pada malam Jumat, Allah takdirkan spermanya menjadi anak, maka insya Allah anak itu, hasil hubungan itu, anaknya menjadi ulama atau menjadi orang saleh atau hafal Quran. Pokoknya yang bab-bab bagus galau. Itu dianjur. Kenapa dianjurkan di malam Jumat? Ini karena orang di malam Jumat itu auranya bagus. Auranya bagus. Habis maghrib dia baca Yasin, baca Al-Kahfi, tahlil, tasbih, solawat, disambungnya lagi dengan berbagai solat, disambungnya lagi dengan baca apa, sehingga dari maghrib sampai ke isya itu aura badan dia mengalir di badan dia, darahnya, spermanya, pikirannya mengalir aura-aura yang positif, aura-aura yang bagus. Nah, aura yang bagus ini mempengaruhilah sperma saat dia berhubungan, baik istrinya maupun suaminya, kedua-duanya aura dalam aura kebaikan. Di saat itulah dianjurkan untuk berhubungan, tapi bukan sunnah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustai
menyatakan sesuatu itu dari aku, padahal itu bukan dari aku, maka wong yang ngomongkan sunnah Nabi, sunnah Rasul, tapi tidak ada hadisnya tentang hal itu, maka wong yang ngomong itu bakal Allah tempatkan sikok tempat jiru neraka. Jadi jangan mudah-mudah ngomong sunnah Nabi, uji Nabi, tak boleh. Kalau tidak ada memang keyakinan tentang kebenaran hal itu. Bagaimana cara benar mengikat kain ikat kepala jenazah? Oh, kalau maki ke sorbannya tak ada pula jadi kaifiat. Itu tu untuk magusi baik. Karena Nabi tidak dipakaikan imamah waktu beliau meninggal. Maki sorban itu tidak ada pula nak mak mana. Asal diikatkan kain di atas kepala, diniatkan sorban, sudah sorban. Hampir 2 tahun saya pengangguran. Segala doa dan usaha sudah saya lakukan, namun usaha saya tak kunjung menemukan titik terang. Sedang anak istri saya mau dinafkahi, sedangkan orang yang maksiat begitu mudahnya diberikan pekerjaan dan rezeki. Terkadang saya berfikir ini semua tidak adil. Mohon pejahannya salah. Awak tak katik gawe, awak belum ada pekerjaan. Dari anda belum tidak ada pekerjaan, sampai anda nanya malam ini makan apa tidak? Makan apa tidak? Selama 2 tahun ini masih makan, alhamdulillah. Budak sekolah, lampu terbayar. Apa bukan nikmat? Badan sehat, motor pacak digawa, pacak ngayung sepeda, tidur nyenyak. Apa bukan nikmat? Apa dari hasil bergawe ini anak dianggap? Dah. Tidak. Mungkin banyak kebutuhan, yang kebutuhan itu tidak terpenuhi. Ustaz, tolong diingatkan di majlis-majlis, karena mereka mungkin belum paham tentang adab-adab majlis. Sangat sering sekali ditemukan jamaah masjid ketika seorang ustaz menguraikan, mereka masih memainkan HP yang mereka bawa. Sudah tadi ustaz omong ke? Tu. Jadi tidak ada manfaat, tidak ada guna, sehingga harus dimatikan segala macam. Jangan sampai majlis. Bagaimana menasihati seorang kakak perempuan yang sekaligus tetangga saya? Ia memperlakukan keluarga saya dengan seenaknya, sama sekali tidak dihargai. Adakah amalan? Tak juga, disadari baik. Diajak ngomong supaya dia sadar. Wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Amin. Tawallana biman tawallait wa barik lana bima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma iftah masami'a qulubina li dhikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'mal bi kitabik wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah